والإيمان بالنور والإيمان بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alif Nun. Sebagai umat muslim, mungkin kata-kata asabiqunal awwalun bukanlah hal yang baru, terutama saat kita mendengarkan atau membaca kisah tentang sirah sahabiyah. Tapi, apakah kamu mengetahui dengan pasti apa itu makna asabiqunal awwalun? Pada masa Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau terlebih dahulu menyebarkan syiar dan mengajak masuk Islam kepada keluarga, sahabat dan kerabat terdekat. Julukan mereka disebut sebagai asabiqunal awwalun yang artinya adalah pemeluk Islam pertama, baik dari golongan muhajirin atau ansar. Melansir dari publikasi Ustadz Abu Minhal LC, mengenal sosok dari generasi asabiqunal awwalun, secara bahasa Arab makna asabiqun artinya orang yang terdahulu, dan al-awwalun yang bermakna orang-orang yang pertama. Maka dari itu, arti dari asabiqunal awwalun yaitu orang-orang terdahulu yang pertama masuk Islam. Fase Rasulullah berdakwah hanya ke orang terdekat berlangsung selama 3 tahun. Kemudian, turun wahyu surat Al-Mudatsir ayat 1-7 untuk memperluas syiar Islam secara terang-terangan. Lalu siapa sajakah asabiqunal awwalun itu? Berikut daftar nama-nama asabiqunal awwalun yang terbagi dalam 3 angkatan, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam kitabnya, As-Siratun Nabawiyah, Ardu Wakai, wa Tahlil Al-Ahdats. Orang-orang yang masuk angkatan pertama masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, putri-putri Rasulullah, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Sayyidah Khadijah adalah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia merupakan salah satu yang memeluk Islam di awal masa kenabian, dan menjadi tulang punggung Rasulullah dalam penyebaran agama Islam. Melansir dari jurnal berjudul The Position and Participation of Khadijah in Developing Dawah in Islam at the First Period, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang ia percayai. Tindakan preventif dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena sesuatu yang baru pasti akan mengalami penolakan. Salah satu orang terdekat tersebut yaitu Khadijah binti Khuwailid selaku istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, ia menjadi perempuan pertama yang masuk Islam dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan dan dukungan Khadijah kepada suaminya untuk syiar Islam sangat jelas dan tegas. Maka tak heran kepergian Khadijah selama-lamanya menjadi pukulan telak bagi Nabi Muhammad. Setelah Khadijah, orang yang masuk Islam berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali tercatat sebagai orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Menurut pendapat yang paling kuat dan didukung Imam At-Tabari dan Ibnu Ishaq, usia Ali saat itu 10 tahun. Ali kecil diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diambil dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Ia merupakan orang ketiga yang mengerjakan salat setelah Khadijah dan Nabi Muhammad. Kisah Ali memeluk agama Islam bermula saat Rasulullah dan Khadijah sholat. Ali heran, lalu bertanya aktivitas apa yang mereka lakukan. Seketika, Rasulullah mengajak Ali untuk meninggalkan berhala Lata dan Uzza. Karena masih kecil dan belum punya pemahaman yang matang, Ali semakin bingung dan tak langsung menerimanya. Ia ingin memberitahu ayahnya terlebih dahulu, Abu Thalib. Akan tetapi, Rasulullah meminta Ali untuk merahasiakannya. Ali memilih berdiam diri di rumah pamannya semalaman dan merenungi ajakan Rasulullah. Hidayah datang kepadanya, lalu ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di pagi hari. Zaid bin Haritsah. Kisah hidup Zaid bin Haritsah penuh lika-liku, karena menjadi budak sejak kecil akibat tawanan perang. Ia dan tawanan lain dijual di pasar Ukats. Zaid kecil dibeli oleh Hakim bin Hizam, lalu diberikan kepada bibinya Khadijah. Saat itulah ia diasuh oleh Rasulullah untuk dimerdekakan dan diangkat jadi anak. Zaid bin Haritsah adalah sosok asabiqunal awwalun dari golongan budak. Kabar Zaid diadopsi tersebar di seantero negeri hingga terdengar oleh keluarganya. Mendengar kabar itu, ibunya bergegas pergi ke Mekah untuk menebus anak tercinta. Sesampainya di kediaman Nabi, Rasulullah meminta Zaid untuk memilih tetap tinggal bersamanya atau ikut pulang bersama ibunya. Kalau ikut bersama ibu,
maka Rasulullah tidak akan mengambil uang tebusan. Zaid memilih untuk tinggal bersama Rasulullah. Mendengar keputusan Zaid, langsung saja Rasulullah mengumpulkan jamaah untuk pengumuman Zaid adalah anak dan ahli warisnya. Maka dari itu, masyarakat mengenalnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Karena peristiwa tersebut, maka turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 5, sebagai teguran untuk Rasulullah bahwa anak angkat harus tetap dipanggil dengan nama ayah kandung mereka, bukan nama ayah angkat. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak kandung mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Quran Surah Al-Ahzab, ayat 5. Putri-putri Rasulullah. Sebagai orang yang setiap hari melihat kepribadian ayahnya yang begitu mengagumkan, putri-putri Rasulullah segera mengikuti agama yang dibawa oleh ayah mereka. Mereka adalah Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ruqayyah radhiyallahu anhunna. Selain itu mereka juga terpengaruh dengan ibu-ibu mereka. Dengan demikian, rumah Rasulullah adalah rumah pertama yang dihuni oleh keluarga beriman dan tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sepanjang hayat Nabi Muhammad sekaligus pria dewasa pertama yang memeluk agama Islam. Sejak kecil, ia dikenal memiliki sifat baik dan penolong. Saat dewasa ia menjadi saudagar kaya raya yang dermawan. Hartanya ia gunakan untuk menolong orang-orang kesusahan akibat kemiskinan. Karena sifatnya tersebut, ia menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5, ia langsung ceritakan kepada sahabatnya. Abu Bakar menjadi orang pertama yang mempercayai bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Ia pun langsung mendeklarasikan diri sebagai Muslim. Ia adalah sosok yang suportif terhadap kegiatan dakwah Nabi Muhammad dan bersikap jujur apa adanya. Maka dari itu, ia mendapatkan gelar As-Siddiq yang artinya jujur. Ia menjadi orang pertama yang percaya dan berbicara terus terang terkait peristiwa Isra Miraj. Orang-orang yang masuk Islam pertama atau As-Sabiqunal Awalun dalam angkatan kedua ini adalah Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, Arkam bin Abul Arkam, Utsman bin Mazun, Ubaidah bin Al-Harits, Said bin Zaid, Qudamah bin Mazun, Abdullah bin Mazun, Fatimah binti Al-Khattab saudara perempuan Umar bin Al-Khattab, Asma binti Abu Bakar, dan Habab bin Al-Arat radhiyallahu anhuma. Pada periode angkatan ini, jumlahnya lebih banyak dari angkatan-angkatan sebelumnya. Menurut Ibnu Ishaq, jumlah mereka lebih dari 40 orang. Di antara mereka adalah Umair bin Abu Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Mas'ud bin Al-Qori, Sulaid bin Amru, Hatib bin Amru, Ayasi bin Abu Rabiah, Asma binti Salamah, Hunais bin Husafah, Amir bin Rabiah, Abdullah bin Al-Jasi, radhiyallahu anhuma, dan masih banyak lagi. Untuk melihat secara detailnya, silakan baca As-Siratun Nabawiyah karya Dr. Ali Humamat As-Salabi halaman 91. Menurut As-Salabi, orang-orang pertama yang masuk Islam rata-rata dari kalangan terpandang. Bukan dari kalangan berstatus sosial rendah, sehingga mengesankan, masuk Islam hanya karena ingin lebih mapan secara ekonomi, sebagaimana diasumsikan oleh beberapa sejarawan. Menurut analisa As-Salabi, dakwah 3 tahun pertama berhasil membuat 40 orang memeluk Islam yang terdiri dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Jumlah dari golongan berstatus sosial rendah orang fakir, budak, dan duafa, hanya 13 orang dari total 40. Jelas, jika diprosentasekan, golongan berstatus sosial rendah bukanlah mayoritas. Ali Muhammad As-Salabi, As-Siratun Nabawiyah, Ardu Wakai, wa Tahlil Al-Ahdats, Beirut, Darul Marifah, 2008, halaman 87-91. Demikianlah, golongan orang-orang yang masuk Islam pada masa awal-awal Islam yang kemudian disebut As-Sabiqunal Awalun. Dari ini, kita bisa mengambil pelajaran tentang kegigihan dakwah Nabi. Mengajak orang-orang terdekat terlebih dahulu untuk membentuk basis dakwah yang kokoh. Selain itu, perolehan pemeluk Islam yang cukup signifikan dalam waktu relatif singkat menunjukkan kesungguhan Nabi dalam memperjuangkan agama Allah. Sahabat Alif Nun, semoga kita bisa mengambil sedikit manfaat dari uraian tersebut. Apabila ada tutur kata yang salah mohon maaf sebesar-besarnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe,
kritik dan saran selalu kami terima. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.